Hello, welcome back di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati. Pada tutorial saya sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, pada saat saya memberikan tutorial untuk membuat program menggunakan bahasa pemrograman Java, di situ saya menyimpan isian-isian dari user ataupun dari sistem yang membutuhkan di dalam sebuah variabel saja. Dan tentunya nilai-nilai yang ada di variabel tersebut itu hanya disimpan secara sementara selama program itu dijalankan. Padahal pada program-program yang sudah lebih besar, yang lebih advance, mereka tentunya bisa menyimpan data-data tersebut yang biasanya dihimpun di dalam sebuah database atau basis data. Nah, oleh karena itu, pada playlist kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai dasar penggunaan database atau basis data. Sebenarnya banyak sekali program database yang bisa kita gunakan, dan database sendiri juga sebenarnya ada database relasional dan juga database non-relasional. Tetapi untuk mempermudahkan kita dalam belajar, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai database relasional. Nah, untuk mempermudah kita dalam belajar juga, kita membutuhkan tool, yaitu sebuah tool database yang ada di desktop. Jadi kita bisa install di desktop kita atau di komputer kita masing-masing. Ada banyak sekali program yang tersebar untuk kita mempelajari database, misalkan saja Microsoft Access, kemudian OpenOffice Database, LibreOffice Database, dan masih banyak lagi. Tetapi pada tutorial ini saya akan memfokuskan menggunakan OpenOffice Database. Jadi kenapa saya menggunakan OpenOffice Database ini? Dikarenakan yang pertama, OpenOffice Database ini bersifat free dan open source. Jadi dia bisa digunakan oleh mulai dari personal use ataupun untuk beberapa company yang membutuhkan database tidak cukup besar dan hanya untuk di desktop. Dan yang kedua, OpenOffice Database ini dia bisa digunakan di beberapa sistem operasi. Jadi Windows bisa, kemudian menggunakan macOS bisa, Linux bisa, jadi semuanya bisa. Dan ukurannya juga tidak begitu besar, jadi kita bisa belajar tanpa takut nanti laptopnya crack atau rusak atau macet seperti itu ya. Selain itu, saya memilih untuk menggunakan OpenOffice Database adalah dikarenakan ketika kita menggunakan OpenOffice Database ini, jika kita beda versi, database-nya masih bisa diakses. Sedangkan pengalaman ketika saya menggunakan Microsoft Access, ketika kita menggunakan versi yang berbeda dari Microsoft Access, itu ada beberapa kendala yang mengakibatkan kita tidak bisa membuka database-nya. Jadi pada tutorial kali ini saya akan fokuskan terlebih dahulu menggunakan OpenOffice Database sebelum nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang SQL. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu sebenarnya apa sih database itu. Nah, kita itu kan di dunia ini kan pasti membutuhkan banyak sekali data, entah itu data penjualan, data dosen, data mahasiswa, bahkan data transaksi nilai. Nah, data-data itu tuh kalau sudah besar, kita perlu menghimpun data-data tadi di dalam suatu base. Makanya namanya database atau bahasa Indonesia basis data tadi. Jadi database itu artinya adalah kumpulan dari beberapa tabel yang saling memiliki relasi satu sama lain. Nah, ini adalah pengertian dari database relasional tadi. Sebagai contoh, tentunya kita pernah kan melihat tabel data nilai mahasiswa seperti ini? Secara sekilas, kita hanya melihat satu tabel data nilai saja. Tetapi sebenarnya di sini ada kumpulan-kumpulan dari beberapa data. Tabel data nilai ini biasa disebut dengan data transaksi, di mana merupakan gabungan dari beberapa data master. Di dalam tabel ini ada gabungan dari data mahasiswa yang diambil namanya, kemudian terdapat data mata kuliah yang diambil nama mata kuliahnya, dan terdapat data dosen yang diambil nama dosennya. Ketiga data ini disebut sebagai data master, di mana
ketika digabung dan ditambahkan atribut lain menjadi data transaksi yang berupa tabel data nilai. Dan sebelum kita mempraktekkan cara membuat tabel, kita perlu tahu terlebih dahulu istilah-istilah yang biasa digunakan dalam database. Berikut adalah tampilan dari tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa, memiliki beberapa kolom yang biasa juga disebut sebagai field ataupun atribut tabel mahasiswa. Di sini, atributnya merupakan ID mahasiswa, NIM, nama, tanggal lahir, dan alamat. Sedangkan isi dalam satu baris biasa kita sebut dengan istilah record. Sebagai contoh di sini, kita bisa sebut dengan record nilai mahasiswa bernama Carly dari tabel mahasiswa. ID MHS atau ID mahasiswa di sini merupakan primary key. Nah, dalam suatu tabel atau entitas yang kuat seperti ini, perlu adanya primary key. Primary key merupakan kode unik yang menjadi ciri khas dari suatu tabel. Kode unik ini tidak boleh sama dari masing-masing record. Selain primary key, terdapat juga yang namanya foreign key. Foreign key ini adalah kode unik di tabel transaksi yang merujuk ciri khas suatu tabel master. Nah, agar tidak bingung, saya akan menjelaskan lebih lengkapnya. Pada tabel mahasiswa, atribut ID MHS merupakan primary key. Nantinya, tabel ini akan direlasikan dengan tabel transaksi, tabel nilai. Oleh karena itu, pada tabel nilai di sini, dia akan memanggil kode unik dari tabel mahasiswa. Sehingga ID MHS pada tabel nilai menjadi foreign key. Setelah kita tahu dasar-dasar pembuatan tabel, mari kita praktekkan dan buka aplikasi OpenOffice. Di sini, langsung saja kita pilih database. Kemudian, kita pilih create new database dan klik next. Kemudian kita pilih saja pilihan No dan kemudian klik Finish. Selanjutnya akan muncul dialog box. Di sini kita tuliskan nama database yang akan kita buat. Kemudian pilih juga tempat kita menyimpan database-nya. Kemudian kita pilih Save. Dan berikut merupakan tampilan awal dari OpenOffice Database. Di sebelah kiri ada 4 tampilan yang bisa kita pilih, yaitu Tables, Queries, Forms, dan Reports. Pada tutorial kali ini, kita akan berfokus pada tabel saja. Klik Tables pada menu sebelah kiri, kemudian klik Create Table in Design View. Di sini ada kolom Field Name, Field Type, dan Description. Pada kolom field name, kita isikan nama atribut dari tabel-tabel kita. Kemudian, field type bisa kita pilih tipe data yang disesuaikan dengan atribut kita. Sedangkan description, bisa kita pilih deskripsi dari atribut kita. Pertama, kita buat primary key terlebih dahulu yang bernama ID MHS. Dan tipe datanya integer. Kemudian di kolom paling kiri ini kita klik kanan dan pilih primary key. Selanjutnya kita buat atribut untuk NIM atau nomor induk mahasiswa, nama, alamat, dan tanggal lahir. Untuk NIM, nama, dan alamat mahasiswa kita pilih saja teks varchar. Dan untuk tanggal lahir kita pilih tipe data date. Selanjutnya kita bisa memilih format penulisan tanggal dengan mengklik format example di sini dan tuliskan format tanggal yang kita inginkan. Untuk selanjutnya, klik OK. Kemudian, kita klik icon save di sini dan kita beri nama tabel kita dengan nama tab mahasiswa. Ketika kita close, maka sudah muncul tab mahasiswa di sini. Itu berarti kita telah berhasil membuat tabel mahasiswa. Selanjutnya, kita buat tabel dosen. Seperti biasa, kita buat ID dosen sebagai primary key,
Kemudian kita buat atribut NIDN, nama, dan alamat. Kemudian untuk field ID dosen, kita buat auto value-nya menjadi yes. Fungsinya agar sistem dapat secara otomatis mengisikan isiannya berurutan. Auto value hanya berlaku pada primary key saja. Selanjutnya, untuk atribut NIDN dan nama, kita pilih entry required-nya menjadi yes. Hal ini dilakukan karena atribut ini harus memiliki nilai, tidak boleh bernilai null atau kosong. Kemudian, jangan lupa kita save dan beri nama tabelnya menjadi tabel dosen. Setelah sudah, kita ubah dulu properti dari masing-masing atribut tab mahasiswa. Jika sudah, kita buat dulu tabel untuk menyimpan kode dan nama mata kuliah. Karena ini tabel master, maka kita juga membutuhkan primary key.